Abang adik, kinom adik kinom. Mama. Adik keenam. Sudah lama tidak bertemu. Mama ya. Xiao Jiang Mama. Zu ayah meminta kalian datang lebih awal. Tapi baru datang sekarang masuklah. Aku mau minum coklat es. Aku mau kamu jangan rebut dengan aku. Kamu berikan saja padaku. Baiklah, aku tidak akan rebut lagi ya, dengarkan. Kamu batuk tidak boleh minum yang dingin. Minum minuman hangat. Zu ayah, kenapa kamu lama tidak pulang? Kita kesini buat apa Zu ayah? Xiao Qing tanya kenapa kamu akhir-akhir ini tidak pulang. Kita kesini buat apa? Anak kecil jangan banyak tanya. Xiao Zhong, kenapa kamu begitu nakal? Aduh ya, Xiao Zhong duduk di sebelahmu, awasi dia baik-baik. Sini kamu makan yang ini. Malam ini ada sesak nafas tidak? Nah aduh. Ya ada. Xiao Jia. Aku kirim sup daging buaya itu. Kamu lihat Xiao Zhong minum tidak? Dia sendiri tidak minum, dibuang mama. Kamu lihat bagus tidak bisa menyala. Kamu minta Zu ayah belikan sepatu bola baru lagi. Bukan Oni yang kembalikan untukku. Dia bilang 2 bulan ini aku sangat baik dan patuh. Tuan Ganyonya Gan, masuklah sekarang giliran kalian. Ya, sini masuk. Bangku ini dalam menangani kasus kalian berdua. Hati merasa sangat sedih. Nama toko kalian Jahai Weiwan. Kalian memberi nama 5 anak kalian. Dan seorang anak angkat. Sebagai Jahai Weiwan, King Zhong bisa dibayangkan. Betapa kalian menghargai festival pertengahan musim gugur. Hari bersatunya manusia dan bulan. Dan kalian sangat menyayangi anak-anak kalian. Sebenarnya sesuai semangat hukum. Adalah sebisa mungkin tidak memisahkan saudara kandung. Yang tumbuh bersama. Tapi berdasarkan faktor lingkungan objektif, bangku ini terpaksa membuat keputusan berikut. Azu, kamu ingat nggak 2 tahun lalu? Xiao Zhong merengek minta dibelikan sepatu bola baru. Dia merengek sampai ngambek. Duduk di jalanan kota Milk Road. Aku nggak beliin karena aku tahu sifatnya. Kalau dia lihat sesuatu yang dia suka, dia bakal terus merengek sampai dapet. Kayak gini nggak boleh. Aku udah ngajarin dia 2 tahun. Tapi baru 2 bulan sama kamu. Aku lihat dia udah pakai sepatu bola baru yang ada lampunya. Itu yang paling baru dan paling mahal. Azu, kamu pikir kamu bisa tapi sebenarnya enggak. Xiao Qing ngasih isyarat tangan, ini artinya apa? Ini artinya apa lagi? Kamu nggak tahu sama sekali Xiao Jia tahun ini naik kelas 4 SMP. Dia harus milih jurusan, dia suka IPA atau IPS. Xiao Hao lahir tanggal berapa? Kamu tahu nggak? Kamu nggak tahu apa-apa. Tapi kamu mau rebut semuanya, kuasai semuanya. Ngerebut mereka buat apa sih? Ini pengadilan. Udah sepakat dengerin keputusan hakim kan? Masih ngomong apa lagi, cepet duduk. Kamu sama Ahong ada hubungan gelap. Kalian berdua saling pandang, aku tahu kok. Aku udah tahu 3 tahun. Kalian berdua tusuk hati aku berkali-kali. Kenapa aku masih bisa senyum sama dia? Makan bareng? Kenapa aku harus merendahkan diri begini? Karena aku nggak mau anak-anakku terluka. Nyonya Zhong, tolong tenang. Aku Zhong Xiaohi berani bilang, sisa hidupku aku nggak akan ngapa-ngapain. Aku cuma akan ngelakuin satu hal, yaitu ngajarin anak-anakku dengan baik. Aku berani bilang gini, kamu berani nggak? Kalau kamu berani, kamu berdiri bilang ke semua orang Nyonya Zhong. Azu, udah nggak ada waktu. Hakim mau vonis, kamu cepet bilang. Kamu nggak rebut lagi sama aku. Kamu sebentar lagi mulai hidup baru sama Ahong. Kalian buka toko kue baru, banyak yang harus dikerjakan. Banyak yang harus jurus. Kamu bawa 6 anak ngapain? Ada untungnya buat anak-anak. Ada untungnya buat kalian. Cepet bilang kamu nggak rebut lagi sama aku. Kembalikan Xiao Jia padaku. Serahkan 6 anak itu padaku untuk kujaga baik. Masih sama. Tunggu keputusan hakim, duduklah. Pengadilan sekarang memutuskan. Tidak, aku mau kembali ke rumah Ibu Hi. Biarkan aku bertemu Ibu Hi, aku mau pulang. Xiao Jia, bantu ajak 2 adikmu. Ayah, kenapa kita tidak bisa pulang lagi, Ayah? Kamu bilang tinggal di rumah Tante Hong 2 bulan lalu pulang. Aku mau pulang. Xiao Yun, Xiao Zhong. Aku mau pulang. Kakak, dengarkan. Ayah akan bercerai dengan Ibu Hi. Kita akan tinggal dengan ayah, tidak akan kembali lagi. Tidak kakak, aku mau pulang. Kakak, aku mau bertemu Ibu Hi. Bagaimana, apa keputusannya? Ibu, tekanan darahmu tinggi, istirahatlah di rumah. Apa yang kamu lakukan di sini? Tante sangat khawatir, sudah mencariku beberapa kali. Bilang harus melihat bagaimana keputusannya. Hakim memutuskan Xiao Jia, Xiao Zhong, Xia Yuan ikut aku.
Xiao Hao Xiao Cheng Xiao Yu Ikat dia. Kenapa bisa begitu? Bagaimana hakim memutuskan? Kenapa Xiao Hao diberikan kepada mereka? Kamu tahu aku paling sayang Xiao Hao. Tidak, aku harus cari pengacara untuk banding, harus banding. Kenapa satu orang dibagi 3, kita harus dapat lebih? Ya jangan ribut lagi, sudah disepakati. Lakukan sesuai keputusan hakim. Kakak adik ibu-ibu. Xiao Jia, ibu-ibu. Xiao Hong, Xia Yuan, aku tidak tega meninggalkan kalian. Xiao Jia, biarkan Ibu Hi melihat sekali lagi. Xiao Hong, Xia Yuan, ayo pergi. Jangan bawa mereka pergi HMPH. Jangan ikut mereka, ikut kita pulang. Ibu Yanggan. Aku tidak pergi, ibu pergi. Pergi. Jangan tarik dia, jangan lepaskan dia. Lepaskan cepat. Pergi Xiao Jia, minggirlah. Kamu wanita jahat, membunuh anakku. Mau membunuh cucuku juga. Kamu lepaskan, mati saja kamu. Pergi Xiao Jia. Cepat naik. Xiao Jia, Xia Yuan. Xia Yuan yang nyetir. Kakak. Xiao Jia, Xia Yuan. Xiao Jia, kakak Xia Yuan. Xiao Hao. Kamu udah cek jadwal penerbangan belum? Bibis kalian kok lama banget nggak keluar? Itu bukan. Bibis hei. Aduh Sasa, aduh ayah. Kamu kenapa sih? Aku udah belasan tahun gak ketemu kamu. Kok kamu kelihatan kayak udah tua 30 tahun gitu? Aku udah bilang kamu mending ikut aku tinggal di Portugal. Lihat deh, kamu udah tua kayak gini. Kamu tetap cantik kok. Hahaha, biar aku tebak siapa kalian. Si cowok ganteng ini pasti Xiao Hao. Tinggi beberapa inci lagi, pasti lebih mirip Sier 7. Tapi pakaiannya sih harus lebih ditingkatin. Sekarang kelihatannya kayak si kampungan yang tadi duduk di sebelahku. Hahaha. Kamu Xia Yue. Kamu kelihatan beda banget. Kalau mereka sih kelihatannya sama persis. Aku juga ada waktu itu, waktu kakakmu nemuin kamu. Aku tadi lihat kamu, terus kamu sibuk ngatur-ngatur. Pasti Xiao King deh. Udah. Kalian bantu dorong koper ya. Oh ayo bantu. Aduh kakak. Aduh, kamu kok bisa gemuk kayak gini sih? Aduh, di umur kamu sekarang juga harus diet. Lihat deh kamu, orang lain kira kamu hamil 3 bulan. Naik mobil aja harus dikasih tempat duduk. Kakak, kamu nggak usah cemberut. Kamu kan tahu sifatku memang suka ngomong langsung. Mama hingga marah, dia lagi sakit gigi. Sasa, aku hamil 5 bulan. Udah USG kembar. Mama Hi bercanda lagi. Udah nggak usah banyak omong, udah duduk di pesawat belasan jam. Capek banget, ayo kita pergi yuk. Ayah, ayo. Bibis kamu bawa barang selundupan ya. Jak yang 1 minggu bawa koper sebanyak ini. Jangan ngomong sembarangan, ini semua hadiah. Wah, panas banget. Tolong besarkan acnya ya. Tante kok bawaannya banyak banget. Kalau acnya dibesarin mobilnya nggak kuat. Mobil apa ini kok jelek banget? Wah, panas banget, lebih panas dari Portugal. Ya udah, matiin acnya, buka jendela aja. Wah. Sekarang kualitas udara Hong Kong buruk banget ya. Debunya sebesar lalat, ya udahlah. Mendingan mati kepanasan. Kalau gitu jangan buka mulut. Nanti lalat masuk ke mulut lo. Tante, kamu masih buka toko kue Jahayuan ya? Pernah kepikiran ganti usaha nggak? Kalau nggak ada perubahan gimana bisa kaya? Jualan kue tradisional udah ketinggalan zaman. Jahayuan kok iklannya gede banget? Sekarang pasang iklan di Hong Kong murah ya, berapa harganya? Lumayan, sekitar 1-2 juta. Wah, di mana-mana bisa lihat iklan Jahayuan. Toko kuenya. Kalian nggak pelit duit ya? Tentu aja, soalnya sebentar lagi festival tengah musim gugur. Pasti harus gedein iklan. Sekarang kita punya berapa cabang? Setiap daerah ada 1. Sekarang kita tinggal di mana? Tunggu sebentar, nanti juga tahu. Tante, puluhan tahun lalu kamu telepon bilang mau cerai. Ingat nggak apa yang aku bilang? Aku bilang cerai itu bukan akhir dunia. Wanita harus mandiri.
Yang paling penting fokus buka toko kue. Ajarin anak dengan baik. Sekarang kan hidupnya udah enak. Aku ngajarin kamu bener kan? Kalian semua. Bantuin tante urus bisnis dengan baik. Nanti sampai go public. Bikin ayah kalian iri mati hem. Sampai sa tante. Tante. Ini jalan Hefu kok kalian anterin aku pulang. Lihat tetangga kamu rabunnya. Kamu besar di sini. Rumah sendiri aja nggak kenal aku yang kenal. Tapi sekarang kalian udah punya belasan cabang. Setiap tahun habisin jutaan buat iklan. Masih tinggal di sini aja. Ini adalah Jia Haiwan. Memang ada lebih dari 10 cabang. Setiap tahun menghabiskan jutaan untuk biaya promosi. Tapi ini bukan Jia Haiwan kami. Melainkan Jia Haiwan milik ayah mereka yang ada di tidak bermoral.